Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah hari pertama perkuliahan simulasi sistem ya. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Ratna Mira Yojana. Saya adalah dosen pengampu untuk mata kuliah simulasi sistem di kelas ini ya. Baik, kita mulai untuk pertemuan kita ya. Nah, simulasi sistem. Jadi kita akan belajar mengenai simulasi sistem. Apa sih yang namanya simulasi sistem itu ya? Jadi sebelum kita mulai mata kuliah simulasi sistem, saya akan terangkan dulu rencana pembelajaran kita selama 1 semester ke depan. Jadi dalam 1 semester ke depan kita ada 16 pertemuan. Ya. Yang perlu saya garis bawahi di sini bahwa pada pertemuan ketiga kita akan melakukan simulasi Monte Carlo. Apa itu simulasi Monte Carlo? Nanti akan dijelaskan di minggu kedua. Kemudian nanti ada UTS di minggu ke-8 dan ada simulasi pro model sebagai tugas besar yang akan dipresentasikan di minggu ke-15. Kemudian ada UAS di minggu ke-16. Jadi nanti selama perkuliahan berlangsung, mulai minggu depan mungkin kita akan membahas mengenai tugas besar kita ya, nanti termasuk membagi tim dan lain-lain, nanti juga akan dibantu oleh asisten. Baik, jadi di setiap perkuliahan saya akan membuat pre-test dan post-test gitu, sehingga begini ya, nanti ada bobot nilai. Ada tugas, kuis, tugas besar, UTS, dan UAS. Nah, dengan bobot sebagai berikut. Jadi nanti setiap perkuliahan saya akan ada pre-test dan post-test. Jadi saya harapkan semua saudara-saudara di sini sudah siap sebelum menerima materi perkuliahan dari saya ya. Jadi nanti PPT akan saya share sebelum kelas. Jadi saya harapkan semuanya sudah pernah baca. Ditambah lagi, saya harapkan saudara-saudara di sini minimal punya 1 buku dari 3 referensi ini. Buku itu karena udah dunia digital ya, banyak channel-channel YouTube yang sudah mengangkat topik-topik perkuliahan kita. Nah, itu juga bisa menjadi referensi. Tapi untuk YouTube, karena tidak ada saringan, sehingga mahasiswa diharapkan bisa menyaring sendiri ya, mana kira-kira informasi yang sesuai dan tidak. Dilihat dari sumbernya, biasanya siapa yang menyampaikan materi tersebut. Gitu. Baik, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa kita akan ada pretest, maka kita mulai pretestnya. Saya akan kopikan link pretestnya di kolom chatroom. Baik, jadi sudah saya kirim ke chatroom ya untuk linknya. Silakan bergabung, saya tunggu. Sudah selesai ya. Terima kasih. Dan jadi tidak apa-apa, saya harapkan untuk pertemuan selanjutnya jadi lebih baik ya, karena lebih siap, karena ada materinya juga. Baik, nah di pertemuan kali ini tuh kita akan mempelajari mengenai definisi sistem, elemen, jenis model, hubungan model dengan simulasi. Nah, simulasi itu apa? Simulasi itu adalah bentuk tiruan ya, yang mirip dari kondisi sesungguhnya. Jadi, nah, kemudian sistem adalah elemen-elemen yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan tertentu ya. Jadi yang perlu kita garis bawahi di mana sebuah simulasi sistem itu adalah kumpulan. Jadi kumpulan beberapa elemen ya. Jadi elemen-elemen itu saling berkaitan. Dan menurut prosedur tertentu sehingga dia itu mencapai tujuan tertentu. Jadi dia disebut sebuah sistem jika dia itu punya tujuan yang sama dari sebuah sistem. Nah, itu tadi kita udah sebut kata-kata elemen. Jadi, apa sih elemen dalam sistem itu ya?
elemen dari sistem adalah bagian terkecil dari sebuah sistem. Dia udah nggak bisa dibagi, tidak dapat dibagi lagi. Dan gabungan dari beberapa elemen itulah yang disebut dengan subsistem. Nah, tadi saya juga sudah sempat singgung ya, ada mathematical model atau perhitungan, kemudian ada physical model. Nah, apa sih bedanya menurut kalian? Nah, kalian bisa jawab di kolom chat. Nah, saya tunggu. Tulis aja nggak apa-apa, misalkan beda sama temennya, nggak masalah, siapa tahu kamu yang benar. Baik, kalau sudah saya lanjutkan ya. Jadi matematika model itu seperti kata-katanya matematikal, jadi tambah kurang bagi bagi kali ya. Jadi dia adalah suatu logika matematika yang diselesaikan secara matematika. Jadi dia bentuknya kuantitatif, hasilnya pasti. Nah, kalau physical model itu bentuknya meniru dari sistem yang dia gambarkan. Jadi dia meniru secara fisik. Nah, biasanya physical model itu dibuat dengan data-data dari matematika model. Misal, kita membuat prototipe suatu barang atau suatu bangunan. Nah, kita kan pertama harus menghitung dulu ukuran bangunan itu yang sebenarnya berapa. Kemudian kita buat skala lebih kecil, gitu kan. Nah, itulah physical model. Jadi kita membuat seperti prototipe, jadi bentuk lebih kecil dari sistem yang kita amati. Nah, kadang-kadang juga bisa lebih besar. Nah, misalkan apa? Misalkan kita jadi pengamat amuba atau apa, jadi komponen lebih kecil. Nah, supaya lebih jelas kita bisa memperbesarkannya dengan membuat sebuah model gitu ya. Nah, ini, jadi kita penting untuk tahu keuntungan apa dari kita membuat suatu simulasi. Jadi ngapain kita belajar kalau tidak ada keuntungannya ya. Jadi kita tahu bahwa simulasi ini menghasilkan hasil yang lebih cepat gitu ya dari masalah yang kompleks, sehingga kita bisa menentukan, misalkan kita adalah sebuah manajer di sebuah perusahaan, dengan menggunakan simulasi yang tepat kita bisa menentukan lebih cepat keputusan apa yang kita mau ambil dari suatu kondisi. Dia lebih hemat untuk biaya trial and error-nya karena dia kan dibentuk lebih kecil ya, jadi biayanya juga lebih murah. Kemudian lebih mampu menggambarkan suatu sistem lebih konkret, lebih terlihat. Misal kita membuat sistem antrian, nah kita bisa menggambarkan kedatangan orangnya, lama prosesnya, kemudian kapan dia kembali, apa saja yang dilakukan, seperti itu lebih konkret, lebih terlihat nyata. Nah, semua kelebihan pasti ada kekurangan, nggak ada yang sempurna. Baik, jadi adalah kekurangan dari simulasi itu, dia itu hasilnya tidak selalu benar. Nah, kenapa kita membuat simulasi kalau misalkan hasilnya tidak selalu benar, dan kenapa tidak selalu benar gitu kan? Nah, dia tidak selalu benar karena datanya itu bersifat random. Kan tadi banyak kondisi yang kompleks ya, seperti kedatangan. Kan kita tidak bisa memastikan seorang konsumen itu datang setiap berapa menit sekali. Nah, itu kita bisa buat dengan membangkitkan bilangan random. Nah, untuk mengurangi ketidaksesuaian dan ketergantungan kita pada bilangan random, biasanya melakukan simulasi itu tidak sekali. Itu kita lakukan beberapa kali, kemudian kita rata-rata hasilnya, gitu. Sehingga lebih representatif. Gitu. Di sini sebelumnya ada pertanyaan, mungkin silakan disampaikan kalau ada pertanyaan. Baik, kalau kita tidak ada, kita lanjutkan. Jadi di sini ada klasifikasi model suatu simulasi sistem. Dan jadi saat membangun suatu sistem, kita harus tahu dulu, kita harus mampu mengidentifikasi sistem itu berbentuk apa. Apakah dia statis, dinamis, deterministik, stokastik, diskrit, atau kontinu, gitu ya. Statis itu artinya apa? Dia itu tidak terpengaruh oleh waktu, jadi dia cenderung tetap. Nah, misal, apa ya, dia agak jarang sih ya, jumlah menerima mahasiswa, misal di PTN X ya. PTN itu kan sudah ada kapasitasnya dan biasanya itu sudah penuh gitu ya. Jadi dia biasanya udah tetap. Misalkan memang nggak pernah berubah jumlah rekrutmennya, maka dia statis. Nah, dia dinamis ketika misalkan jumlahnya itu berubah-ubah masuknya, misal untuk jumlah kedatangan antrian tadi kan nggak selalu sama ya setiap waktu. Nah, itu diskrit dan kontinu. Diskrit itu hasilnya
angkanya selalu bulat. Misalkan 1 orang, 2 orang kedatangan tadi ya, kedatangan konsumen, bisa 1 orang, 2 orang. Nah, continue itu dia tidak selalu bulat, dia bentuknya itu biasanya kita memerlukan satuan untuk menggambarkannya, misal air itu dalam liter gitu ya. Terus kemudian suhu dalam Celcius dan lain-lain gitu. Nah, itu kan kalau misalkan air kita bisa 1,5 liter, 1,25 liter. Nah, kalau orang kan nggak bisa 1,5 orang gitu. Kalau bilangan bulat itu diskrit, kalau tidak bilangan bulat berarti dia sistemnya kontinu. Nah, dalam membuat simulasi itu ada tahapannya. Yang pertama adalah kita harus memformulasikan dulu masalahnya, menentukan tujuan simulasi. Jadi, kita lihat dulu permasalahan apa yang mau kita angkat, kemudian kita beri tujuan. Tujuannya apa kita mensimulasikan itu. Nah, kemudian baru kita mengumpulkan data-data yang sesuai dengan tujuan yang mau kita peroleh gitu ya. Kemudian kita membuat konseptualisasi data, mengembangkan program dan verifikasi. Itu setelah semua data lengkap, maka kita baru mengembangkan program, kemudian melakukan verifikasi dan validasi, dilanjutkan dengan eksperimen. Setelah eksperimen kita menjalankan simulasi, biasanya lebih dari sekali, kemudian menganalisa hasilnya, dan dokumentasi, kemudian implementasi. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, maka saya lanjutkan. Jadi di tahap 1 adalah memformulasikan masalah dan menentukan tujuan ya. Jadi untuk memformulasikan masalah dan menentukan tujuan, kita harus berpikir sistem. Apa sih berpikir sistem? Kita tuh harus berpikir bentuk sistem secara luas. Jadi kita tuh harus tahu, harus kenal dengan sistem apa yang mau kita simulasikan dulu ya. Jadi harus tahu komponen apa yang saling terkait gitu. Kemudian dia itu keterkaitannya seperti apa. Misal pada saat tadi kita menggambarkan suatu kedatangan konsumen di suatu bank, maka yang akan berkaitan di situ adalah jumlah operator, jumlah kedatangan konsumen, lamanya pelayanan, jenis-jenis pelayanan, seperti itu. Jadi kita harus berpikir dulu sistemnya secara luas, secara umum, gitu ya. Terus kita harus tahu masalah-masalahnya itu kira-kira di mana. Misal tuh kita sudah dikenalkan dengan beberapa alat seperti FMEA, sistem diagram, Fishbone, causal loop diagram gitu. Yang paling familiar tentunya Fishbone ya. Dari dulu kita udah sering pakai Fishbone. Tapi sebenarnya dia nggak satu-satunya tools untuk memformulasikan sebuah masalah. Banyak tools-tools yang lain yang sebenarnya lebih tepat ya, lebih bisa menggambarkan seperti sistem diagram dan lain-lain gitu ya. Nah, untuk mengkonseptualisasi model, nah itu sebenarnya ada banyak software yang bisa digunakan. Nah, kebetulan untuk kuliah kita sekarang, kita menggunakan ProModel. Nanti akan diterangkan ProModel. Nah, sering kita dengarkan kata validasi dan verifikasi. Apa bedanya? Ini sering terbalik ya. Kalau verifikasi itu meyakinkan bahwa hubungan dalam suatu model telah berjalan sesuai dengan logika dan formulasi sehingga menghasilkan output. Jadi verifikasi itu biasanya kita bisa lihat dari ketika kita menjalankan sebuah model, itu udah keluar outputnya belum, nah outputnya itu udah sesuai belum gitu. Nah, ketika validasi itu baru kita meyakinkan bahwa sistem kita itu berjalan seperti kondisi aslinya aja. Nah, kemudian tahap ke-7 dan 8 adalah analisis output dan dokumentasi implementasi. Jadi tujuan sebelumnya, jadi untuk materi saya udah cukup untuk hari ini. Nah, sebelum diakhiri kita harus post-test dulu gitu. Jadi saya tahu sampai di mana saudara-saudara ini paham dengan apa yang saya sampaikan. Jadi saya seperti tadi akan saya kopikan linknya di chat. Silahkan mencoba. Sebelumnya ada pertanyaan dulu mungkin? Baik. Baik, kalau sudah, terima kasih untuk kehadirannya di kuliah saya hari ini. Semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan, silakan disampaikan. Untuk materi selanjutnya nanti akan saya share melalui ketua kelas. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum.